Oke, ini ada pertanyaan nih, bagus banget pertanyaannya. Izin quick question Kak, worth it nggak aku spend uang yang aku kumpulkan kerja keras di luar negeri untuk ikut MBA sebelum memulai bisnis? Atau mulai bisnis aja dulu, katanya gitu. Nah, ini bagus banget nih. Jadi, di MBA ITB itu ada namanya program Entre atau kepanjangannya Entrepreneurship. Jadi memang ini adalah kelas atau program yang dibuka khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang persyaratan utamanya sudah mempunyai bisnis atau setidaknya sudah mempunyai bisnis plan. Ya, jadi memang ini untuk khusus-khusus mahasiswa yang mau terjun dalam kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, memang konsentrasinya ke arah sana entrepreneurship. Nah, jawaban saya adalah ini bagus nih. Ini solutif sekali. Jadi daripada ikut MBA sebelum memulai bisnis atau mulai bisnis aja dulu, jawaban saya adalah mulai bisnis ya, mulai bisnis sambil ikut MBA gitu. Sambil ikut program ini, program Entre. Kenapa? Satu yang paling penting adalah bisnis itu berubah terus setiap saat. Ya, kenapa? Karena ada kompetitor, ada bisnis model baru, ada banyak hal. Ini sangat dinamis yang namanya bisnis. Sebentar berubah, sebentar berubah. Misalnya kita lihat ojek pangkalan, dulu semua ojek pangkalan tinggal nangkring, ada becak segala macam. Sekarang semua bisa online. Everything change dengan teknologi. Dan kalau kita ngambil MBA, kita diajari dasar-dasar bagaimana cara berinovasi dalam bisnis, bagaimana cara membuat suatu bisnis model baru dan sebagainya, apa itu blue ocean, segala macam dalam si entrepreneurship ini gitu ya. Jadi kita akan diberikan dasar-dasar yang kuat sebelum kita memulai bisnis ya. Ada marketing, ada finance, ada segala macam lah gitu kan ya. Semuanya akan diajarkan sama seperti kelas-kelas MBA, tapi ini konsentrasinya ke bisnis. Dan selain itu di program Entre ini ada 3 mata kuliah khusus yang khusus entrepreneurship. Dan ini adalah mata kuliah serial. Jadi semester pertama nanti ada namanya design thinking. Ini adalah untuk mengajak mahasiswa untuk membuat bisnis berdasarkan prinsip-prinsip design thinking ya, empathy, prototyping dan segala macam gitu. Nanti akan diajarkan ya. Kemudian setelah itu ada namanya new venture management. Bagaimana caranya mahasiswa untuk membuat sebuah venture baru gitu ya. Dan terakhir adalah namanya business acceleration for growth. Nanti kita akan mengajarkan mahasiswa gimana supaya bisnisnya nggak cuma startup terus, tapi lebih mengarah kepada bisnis yang profesional, bisnis yang bisa dibilang cukup mature gitu ya. Nah, itulah yang akan diajarkan di dalam program ini. Jadi saya sarankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya kasus yang sama atau calon mahasiswa yang punya kasus yang sama, silakan daftar program ini. Anda harus memiliki at least business plan atau lebih bagus lagi Anda sudah memiliki bisnis. Kenapa juga? Karena nanti di tiap mata kuliah yang saya tadi sebutkan, design thinking, new venture management, dan juga business acceleration for growth, nanti akan kita ajarkan secara teoritis, juga secara praktis, plus akan kita lengkapi dengan mentor-mentor. Ya, jadi akan ada banyak mentor di setiap mata kuliah ini yang akan memandu mahasiswa nanti. Mentor-mentornya ini siapa sih? Mentor-mentornya adalah eh, pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil di bisnisnya masing-masing gitu ya. Dan juga kebanyakan ini dalam alumni-alumni dari MBA ITB itu sendiri gitu ya. Jadi mereka sudah mature bisnisnya dan bisa memandu mahasiswa-mahasiswa yang sekarang nih yang di kelas untuk bisnisnya bisa lebih mature, untuk bisnisnya bisa sukses ya. Bisnis apakah harus selalu sukses? Not necessary, mungkin juga bisa gagal atau bisa dengan kata lain kita bisa pivot gitu ya. Pivot itu artinya mengalihkan rencana ke arah lain gitu ya dalam bisnis tersebut, nggak apa-apa gitu ya. Tapi you will be guided.
you will be teach, Anda akan diajari, you will be guided, akan di-guide oleh mentor-mentor itu, akan dibimbing gitu kan ya. Dan itu akan sangat menjadi pembelajaran yang mahal sekali untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi imagine Anda punya bisnis, dan nggak cuma punya bisnis, tapi diajarin dan juga dimentori cara membuat bisnis tersebut sampai nanti bisnisnya menjadi bisnis yang besar atau bisnis yang profesional. Dan itu ada di program Entre ini gitu kan ya. Kuliahnya di hari kerja, biasanya kalau saya tidak salah Senin, Selasa, Rabu untuk yang Jakarta. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu silakan kalau Anda punya bisnis, Anda harus izin ya, atau gimana caranya bisa meremote bisnis Anda dalam 3 hari itu. Hari yang lain tentunya Anda harus mengerjakan banyak sekali tugas, tapi Anda juga bisa sambil handling, tetap menghandling bisnis Anda gitu kan ya. Hanya Senin, Selasa, Rabu ini yang penting gimana caranya supaya bisnis tetap jalan, teman-teman kuliah juga tetap jalan. Dan saya pikir ini malah bagus banget gitu ya. Kalau Anda punya bisnis, kemudian dapat teori, dites aja teorinya gitu. Bener nggak nih bekerja teorinya? Apakah bekerja 100% ataukah teorinya hanya bekerja beberapa persen saja, kemudian ada yang perlu adjustment, atau memang tidak bekerja sama sekali, and that's okay gitu kan ya. Dan itu adalah keuntungan dari kuliah MBA itu sendiri. Apalagi kalau Anda memiliki bisnis sendiri dan Anda adalah decision making atau decision maker pada saat tersebut. Jadi bisa dites tuh. Wah, tes ini dapat mata kuliah ini kita tes, dapat mata kuliah ini kita tes. Dan itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, sangat mahal gitu kan ya. Bisa jadi bisnis Anda mungkin tidak berhasil selanjutnya, no worries. Bisa jadi nanti Anda akan membuka 5 atau 10 tahun lagi, membuka bisnis baru lagi, tapi Anda sudah punya dasarnya gitu, sudah punya cara-cara melakukan bisnis, cara-cara membuat bisnis, sampai cara-cara memperbesar bisnis gitu kan ya. Jadi saya sarankan untuk yang kasus-kasus seperti ini, calon-calon mahasiswa, silakan ambil kelas MBA, terutama Entrepreneurship Program, berbarengan dengan Anda menjalankan bisnis. Ini paduan yang sangat bagus, paduan yang sangat dinamis, sehingga pembelajaran Anda dalam berbisnis nanti malah menjadi full gitu ya. Jadi benar-benar mengerti dan benar-benar mengalami immersive dan juga experiencing. Itu adalah pembelajaran yang bagus. Saya kasih contoh salah satu mahasiswa yang saya supervisi ya, bimbingan tesisnya. Pada saat pandemi revenue-nya turun jauh sekali gitu kan, jauh jatuh gitu. Kemudian pada saat supervisi kita ngobrol-ngobrol, akhirnya supervisinya adalah perusahaan dia tersebut mau melakukan bisnis model baru dengan menggunakan design thinking gitu kan ya. Kemudian mahasiswa ini melakukan design thinking di dalam perusahaannya dan akhirnya menemukan jenis bisnis model yang baru gitu kan ya. Kemudian diterapkan bisnis model baru tersebut, ternyata membawa revenue dan keuntungan yang bagus. Dan sampai sekarang bisnis model tersebut masih tetap dipakai di perusahaan tersebut. Nah, inilah yang saya bilang bahwa Anda punya bisnis, beda ketika Anda belajar ya. Anda bisa menggunakan tools-tools itu semua, pembelajaran-pembelajaran itu semua, sehingga akhirnya Anda bisa memperbesar bisnis Anda ya. Bagus-bagus nanti bisnisnya menjadi profesional, menjadi besar skala nasional, bahkan skala internasional. Itu adalah goal dari program ini. Baik, terima kasih. Semoga itu menjawab pertanyaan Anda ya. Terima kasih.